Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Heni Wulansari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi sebagai bentuk refleksi dan kesimpulan modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan tentang filosofi pendidikan yang terbarukan. Menurut KHD, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Untuk mencapai tujuan itu, maka KHD memperkenalkan beberapa hal. Yang pertama adalah trilogi pendidikan, pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, serta penanaman budi pekerti bagi peserta didik. Konsep trilogi pendidikan yang diperkenankan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni Engarso Sung Tulodo, yang artinya ketika berada di depan, maka guru menjadi teladan. Ing Madya Mangun Karso, yang berarti di tengah untuk membangun motivasi, dan Tut Wuri Handayani, yang artinya apabila berada di belakang, maka wajib untuk memberikan dorongan. Nah, ketiga hal ini harus dimiliki oleh setiap guru untuk menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era teknologi informasi pada abad 21 ini. Dasar pendidikan yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah pendidikan yang menuntun. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan pada dasarnya, dan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak-anak untuk mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin. Dasar pendidikan yang ketiga adalah berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, siswa harus dibekali dengan kecakapan abad 21. Selanjutnya adalah budi pekerti yang juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang harus dilakukan oleh guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia kepada anak. Sebelum mempelajari tentang filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ada beberapa keyakinan awal yang saya miliki sebagai seorang guru. Antara lain, yaitu yang pertama, parameter kecerdasan seorang siswa ditunjukkan dari nilai-nilai yang didapatkan di dalam raport. Yang kedua, saya meyakini bahwa guru adalah aktor utama atau sumber belajar bagi para siswa. Selanjutnya,
Saya juga merasa bahwa semua siswa harus dinilai dengan instrumen penilaian yang sama untuk menjamin unsur keadilan. Dan yang keempat, saya juga beranggapan bahwa siswa yang baik adalah mereka yang diam menyimak penjelasan guru tanpa banyak mengajukan pertanyaan. Akan tetapi, setelah mempelajari modul pertama tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa beberapa pola awal pikiran saya adalah salah. Ada beberapa pemikiran saya yang mulai berubah sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, bahwa sudah selayaknya guru harus menjadi penuntun bagi para siswa, sehingga guru harus memberikan pelajaran yang menyenangkan dan disukai oleh para siswa, sehingga siswa menjadi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Untuk itu, pendidikan harus berpihak kepada siswa atau student center. Dan yang terakhir adalah siswa ternyata memiliki kecerdasan masing-masing yang merupakan bakat alamnya dan harus kita kembangkan supaya bisa mencapai pendidikan yang sebaik-baiknya. Untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sebaik-baiknya, maka ada beberapa langkah yang akan saya terapkan di aktualisasi yang ada di sekolah. Yang pertama, saya akan berusaha untuk menjadi guru pamong yang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi seluruh siswa sehingga siswa merasa tertantang untuk selalu belajar. Yang kedua, saya akan fokus menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran dan melaksanakan kegiatan berpelajaran yang berpihak kepada murid. Treatment yang terakhir adalah saya akan mengidentifikasi secara lebih spesifik bakat dan kompetensi siswa untuk pengembangan life skill sesuai dengan tuntutan zaman supaya para siswa dapat menghadapi tantangan dan perubahan zaman di abad 21. Dalam aktualisasinya di sekolah, saya sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda dengan tetap berorientasi pada anak. Saya harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa dengan memerdekakan mereka. Tapi tentunya kebebasan itu bukan berarti kebebasan secara mutlak. Akan tetapi, perlu tuntutan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahagiakan dirinya sendiri. Dari aktualisasi yang saya lakukan, saya berharap akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Antara lain, siswa menyukai aktivitas pembelajaran dan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mandiri. Siswa dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki secara optimal dan menjadi pribadi yang bahagia. Dan yang terakhir adalah mampu menghasilkan siswa yang berkarakter unggul dan berbudi pekerti baik. Demikianlah action plan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang berpihak kepada anak. Semoga ketulus ikhlasan kita sebagai guru dalam mendidik mereka dapat menjadikan anak didik kita pribadi-pribadi yang berkepribadian unggul, berkarakter mulia, dan memiliki budi pekerti dan melakukan praktik-praktik baik dalam kehidupan sehari-hari sehingga bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk lingkungan. Semoga apa yang saya presentasikan mampu untuk saya wujudkan dan dapat menginspirasi guru-guru lain di seluruh Indonesia. Mari bersama-sama kita bergerak dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam dari Guru Penggerak Angkatan 7. Terima kasih.